Oke, halo Prinzi, balik lagi bareng saya Sija. Kali ini kita akan bahas mengenai perbedaan atau pengertian secara umum satu persatu masing-masing dari UPS, staff volt, dan juga grounding. Jadi yang jelas, memahami kebutuhan perangkat kelistrikan, biasanya terutama pada perangkat-perangkat yang mempunyai perangkat elektrikal yang rentan seperti printer gitu ya, kemudian motor listrik gitu. Jadi semuanya biasanya harus dilindungi kelistrikannya, termasuk dengan menyediakan perangkat-perangkat tambahan seperti UPS, staff volt, dan juga grounding. Mari kita bahas satu persatu. Nanti kita akan bahas pertama UPS, yang kedua staff volt, yang ketiga zero grounding, kemudian yang keempat yaitu menghitung beban kebutuhan UPS, staff volt, dan grounding. Yang pertama, kita kenali dulu apa saja gangguan kelistrikan yang biasanya terjadi. Gangguan kelistrikan itu ada banyak ya, tapi yang biasanya terjadi itu ada 5. Yang pertama yaitu under atau over voltage. Itu adalah tegangan listrik rendah atau tinggi yang bersifat terus-menerus gitu. Kemudian yang kedua, fluktuasi tegangan. Ini apa? Yaitu gangguan akibat perubahan beban listrik secara tiba-tiba pada jaringan listrik. Contoh, penggantian PLN ke genset secara otomatis. Nah, biasanya itu terdapat gangguan berupa fluktuasi tegangan. Yang ketiga, yaitu tegangan transient atau spike. Nah, mirip fluktuasi tegangan yang di atas, namun terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Biasanya sih akibat sambaran petir, seperti itu. Kemudian yang keempat, ada electrical line noise ya, gangguan gelombang frekuensi tinggi akibat gelombang radio atau gelombang magnetik. Kemudian yang kelima, ada frekuensi variation. Jadi gangguan perubahan frekuensi akibat generator yang tidak stabil. Itu adalah gangguan-gangguan kelistrikan yang biasa ditemui. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu UPS. Apa sih itu UPS? UPS itu adalah uninterruptible power supply. Kalau diartikan secara harfiah atau secara bahasa, artinya adalah daya yang tidak terganggu, seperti itu. Jadi adalah perangkat yang menyediakan cadangan energi listrik dalam waktu tertentu ketika terjadi pemutusan arus listrik utama. Jadi sifatnya cadangan energi listrik dalam waktu sementara aja, seperti itu. Jadi berbeda dengan genset ya. Kalau genset kan bisa dipakai tuh selama bahan utamanya masih ada, bahan bakar utamanya masih ada, dia bisa dipakai terus-menerus. Kalau UPS ini adalah sebagai cadangan energi listrik yang bersifat sementara saja. Gunanya itu apa? Agar kita dapat mengantisipasi, misal pada printer, ya biar kita dapat mematikan printernya dulu gitu ya, secara normal, nanti baru kita switch off keseluruhan, seperti itu. Jadi bukan untuk digunakan secara terus-menerus gitu, bukan. Ada beberapa jenis-jenis UPS. Jadi yang pertama ada offline UPS, kemudian ada line interruptive UPS atau biasa orang sebut dengan semi online. Kemudian yang ketiga ada online double conversion UPS atau UPS online. Kita bahas dari yang jenis pertama, yaitu offline UPS. Pada offline UPS ya, kalau kita lihat gambar di sini pada offline UPS, jadi listrik PLN 220 volt ya, di input ini langsung diteruskan ke switch ya. Di switch ini langsung pada output di beban sih ya, beban listriknya di sini. Jadi input sama dengan output. Benar-benar apa yang ada pada input langsung diteruskan ke output gitu ya. Berupa itu fluktuasi tegangan, berupa itu dengan gangguan kelistrikan yang lain, itu langsung diteruskan kepada output. Makanya biasanya pada UPS offline itu untuk fiturnya hanya untuk sebagai energi cadangan saja, bukan sebagai perangkat tambahan untuk mengatasi gangguan-gangguan kelistrikan lainnya gitu. Jadi ketika si input ini kan PLN lah ya, PLN loads ini bisa printer, bisa komputer gitu ya, pokoknya di loads ini ya. Nah,
beban listrik ini tergantung pada listrik PLN ini, karena di switchnya ke atas sini gitu ya. Kalau listrik PLN ini mati, maka gambarnya seperti ini. Kalau PLN ini mati gitu ya, si switch ini akan ke bawah gitu. Kemudian dia nanti akan ngambil dari baterai ini. Baterai ini kan sifatnya kan listrik DC atau satu arah gitu ya. Dia akan diubah dari DC kepada AC melalui inverter. Nanti inverter itu nanti akan ke switch dan ke beban listrik di sini. Gelombang yang dihasilkan yaitu gelombang step wave. Nah, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya apa sih itu gelombang step wave. Jadi di keterangan di sini, keterangan di bawah ini kita bisa lihat. Jadi yang pertama, voltase output sama dengan voltase input. Tidak ada proteksi gangguan listrik lainnya. Kemudian yang kedua ada mode backup hanya bekerja ketika tidak ada atau tegangan listrik di bawah tegangan kerja gitu. Kemudian yang ketiga, jeda perpindahan relay switch ini 2 sampai 6 milisecond. Jadi ada kadang pada batas ambang tertentu bisa saja terjadi kegagalan gitu ya. Karena masih ada jeda waktunya nih dari saklar yang biasanya dari PLN di switch ke baterai gitu ya. Itu ada jedanya sekitar 2 sampai 6 milisecond. Kemudian yang keempat yaitu tegangan UPS pada mode backup adalah jenis gelombang step wave. Jenis gelombang ini sangat tidak disarankan tersuplai ke beban motorik. Kita bahas yang kedua. Jenis yang kedua yaitu UPS line interaktif atau semi online gitu ya. Secara prinsip kerja sama dengan UPS offline. Hanya saja di sini dilengkapi EMI filter yang berfungsi untuk mengatasi gangguan electrical line noise ya, di sini ya. Jadi setelah input itu ada EMI filter untuk mengatasi gangguan electrical line noise. Kemudian yang kedua ada AVR. AVR ini atau automatic voltage regulator mengatasi gangguan kelistrikan berupa tegangan rendah atau tinggi layaknya stabilizer atau stop volt ya. Kemudian yang ketiga belum mampu mengatasi gangguan transient spike, frekuensi yang bervariasi, dan fluktuasi tegangan. Jadi kalau kita yang belakang tadi kan ada 5 gangguan kelistrikan. Nah, UPS semi online ini nggak bisa membackup transient spike, frekuensi yang bervariasi, dan juga fluktuasi tegangan. Yang keempat, tegangan pada UPS mode backup adalah jenis gelombang step wave. Jadi sama seperti UPS offline gitu ya. Jenis gelombangnya pada mode backup, jadi dari baterai ke inverter ke switch ini adalah gelombang step wave. Step wave itu tidak disarankan untuk tersuplai ke beban motorik. Kemudian yang kelima juga masih terdapat jeda 2 sampai 6 milisecond ketika listrik utama mati gitu. Ketika listrik utama mati pindah ke sini ini jedanya sekitar 2 sampai 6 milisecond. Ya, dengan jeda itu bisa saja terjadi kegagalan. Kemudian yang ketiga ada jenis UPS online. Secara sistem kerja seperti ini. Jadi yang pertama input itu masuk ke EMI filter ya. Kemudian dari EMI filter ini masuk ke rectifier. Nah, ini keterangannya. Jadi pada rectifier arus AC diubah menjadi DC. Jadi frekuensi dari input dihilangkan karena sudah menjadi tegangan AC. Jadi gangguan-gangguan kelistrikan yang ada pada input ini sudah hilang karena dari AC sudah diganti DC gitu ya. Jadi seluruh gangguan kelistrikan yang ada pada AC ketika diganti ke DC semuanya hilang. Jadi bersih, listriknya bersih gitu. Benar-benar listrik murni gitu ya. Kemudian dari rectifier ini dia masuk ke inverter ya, ke inverter sini. Inverter ini jadi dari input itu kan AC kan, di rectifier diganti menjadi DC untuk memurnikan listrik. Nah, di rectifier ini sudah berbentuk DC, dia nanti mengalir ke inverter, dari DC diubah lagi menjadi AC di sini. Kemudian melewati bypass switch, melewati ini ya, melewati relay switch ya. Kemudian masuk ke beban listrik atau output, bisa saja printer atau komputer. Nah, untuk mode backupnya seperti apa? Ada 2 mode backup di sini.
Yang pertama dari rectifier itu ke charger, kemudian charger untuk mengisi daya pada baterai seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada bypass mode di sini. Jadi kalau yang pertama nanti ketika dia mati, baterainya ini akan backup ya ke inverter langsung tanpa mengganti bypass switch. Jadi tanpa mengganti switch, jadi nggak ada jeda. Penggantian itu nggak ada jeda karena saklarnya sama. Jadi dari baterai ke inverter, DC dirubah ke AC di inverter, masuk ke switch relay, dia masuk lagi ke output. Jadi dia nggak ngubah saklar di sini. Jadi nggak ada jeda. Nggak ada jeda 2 sampai 6 gitu ya. Kecuali ketika nanti digunakan bypass mode bypass gitu ya. Mode bypass ini terjadi ketika inverter mengalami kegagalan. Bisa saja ya. Jadi ada kasus juga inverter mengalami kegagalan. Pada kasus itu nanti menggunakan UPS online ini menggunakan bypass mode. Jadi dari EMI filter ini langsung diarahkan ke bypass switch. Baru nanti langsung masuk ke output. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ketika inverter mengalami kegagalan, relay merubah mode bypass sehingga beban tidak mati. Jadi ada 2 backup. Yang pertama backup dari baterai. Kemudian kalau misal dari inverternya rusak, nanti bebannya diubah jadi bypass gitu ya, mode bypass seperti itu. Dan ini dia menggunakan gelombang sinus atau pure sine wave. Gelombang sinus ini bagus untuk beban-beban motorik seperti itu, seperti kipas angin dan lain-lain. Nah, selain UPS, perangkat kelistrikan yang diperlukan lainnya adalah staff-volt. Apa sih itu staff-volt? Yaitu staff-volt itu adalah perangkat kelistrikan yang berfungsi untuk menjaga tegangan arus listrik agar tetap stabil atau normal. Staff-volt sendiri itu juga ada macam-macamnya. Ada 3 macam staff-volt, yaitu servo motor, kemudian stabilizer relay, yang ketiga stabilizer ferro resonan. Yang pertama, perbedaannya secara singkat yaitu kalau pada stabilizer jenis servo motor, motor akan berputar untuk mendapatkan tegangan stabil. Jadi ada motor yang berputar ya, untuk mendapatkan tegangan yang stabil. Memerlukan waktu 2 sampai 5 detik. Tidak adanya filter terhadap gangguan listrik. Jadi memang dia hanya berfungsi untuk menstabilkan tegangan saja. Untuk yang lain-lain dia tidak ada filternya gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada stabilizer relay. Cara kerjanya yaitu menggunakan beberapa relay bekerja bila tegangan naik atau turun, sehingga reaksinya amat cepat tapi kestabilannya juga kurang baik seperti itu. Ada yang lebih baik lagi daripada si relay ini, ada stabilizer ferro resonan. Responnya sangat cepat, yakni hanya memerlukan waktu 0,04 detik. Staff-volt dengan sistem ini adalah staff-volt yang paling stabil dibandingkan jenis yang lainnya. Jadi pada jenis-jenis staff-volt ini perbedaannya hanya di kestabilannya saja. Di servo motor itu memerlukan waktu 2 sampai 5 detik ya untuk menstabilkan tegangan. Kemudian juga tidak ada filternya. Di relay ini cukup cepat reaksinya, di bawah 2 detik ya, tapi kestabilannya juga kurang baik. Di ferro resonan keduanya sama-sama baiknya. Kemudian yang ketiga ada perangkat kelistrikan yang berupa zero grounding. Kalau teman-teman tahu biasanya grounding kan dipasang di tanah tuh ya. Ini pakai zero grounding namanya, alat zero grounding. Zero grounding ini adalah manfaatnya sebagai perangkat yang menjadikan nilai ground menjadi 0 gitu ya. Biasanya orang-orang di luar sana ada beberapa jenis grounding yang dimanipulasi gitu ya. Atau ground ini kita bahas grounding yang salah. Yang pertama ada bootleg ground. Nilai grounding terukur 0 volt. Ya, terukur 0 atau zero ground akibat dari teknik memanipulasi ground. Bootleg ground ini biasanya menyambungkan ground sama netral gitu ya. Nah, itu bahaya. Nanti kita bahas ya di video berikutnya. Jadi dia bahaya kalau netral disambungkan dengan kabel ground gitu ya. Ini
memanipulasi grounding. Yang kedua ada floating ground. Nah, nilai ground yang terukur disebabkan oleh bias atau induksi sistem petanahan yang tidak sempurna. Biasanya disebabkan oleh tanah-tanah yang tidak sempurna kelembapannya. Ada juga earthing ya. Biasanya orang bingung apa sih itu perbedaan grounding sama earthing. Secara garis besar, perbedaannya adalah kalau grounding yaitu bagian yang menghantarkan arus listrik pada sebuah peralatan dihubungkan ke tanah. Jadi perangkat yang dia nyetrum lah ya, itu dihubungkan ke tanah gitu, membuang induksi listrik yang berbahaya ke tanah. Tapi kalau earthing biasanya digunakan untuk penangkal petir gitu ya. Jadi memang perangkatnya ini nggak ada listriknya, cuman dia nanti ketika ada listriknya dia bisa menyalurkan ke tanah gitu. Jadi perbedaannya di awalnya aja. Itu kalau grounding ini dia sudah ada listriknya disalurkan ke tanah, tapi kalau earthing nggak ada listriknya, tapi untuk jaga-jaga juga gitu. Itulah perbedaan grounding dan earthing. Kemudian kita juga belajar mengenai kebutuhan UPS, Stafford, dan grounding. Ini cara menghitungnya ya. Ini dilampirkan untuk menentukan berapa minimum volt ampere yang dibutuhkan. Nah, sebenarnya untuk mengubah VA ke watt itu kan 0,8 ya, tapi kita mengambil titik amannya yaitu 1,6. Jadi lebih amannya lagi 1,6 dikalikan beban total watt gitu ya. Kalau komputer, kalau prinsip misal menggunakan printer dengan komputer, nanti itu dilihat ya berapa beban keseluruhan, komputernya berapa watt, printernya berapa watt. Misal contohnya 400 watt gitu ya. Lalu berapa kebutuhan minimal daya UPS-nya? Ya tinggal dikalikan aja sama 1,6 kali 400 watt, yaitu 640 watt. 640 VA gitu ya. Nah, 640 VA ini bisa diambilkan dari UPS yang tersedia atau Stafford grounding yang tersedia di atas itu gitu. Jadi harus di atas 640 watt. Nah, karena minimumnya 640 watt. Bisa ngambil yang 1000 VA gitu ya, dan lain-lain. Kemudian ini cara untuk menghitung berapa lama UPS bertahan. Ini cukup lumayan rumit, jadi kita harus mendapatkan 4 hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama rating VA di UPS-nya berapa, jumlah baterai di UPS-nya berapa, di voltase, kemudian kapasitas baterai yang berupa ampere per hour ya. Rumusnya seperti ini, voltase baterai dikali rating ya, AH rating atau kapasitas baterai, dikalikan efisiensi dibagi VA rating. Nanti hasilnya ini dikalikan 60 menit. Contoh, rating VA-nya 700 nih ya. Kemudian voltase baterainya 12 volt, kapasitas baterainya 9 ampere per hour, kemudian efisiensinya 0,9 atau 90% gitu. Ini tinggal dikalikan dibagi sama VA rating 700. Hasilnya 0,139. 0,139 ini kita kalikan 60, jadinya dia 8,3 menit pada kondisi real. Nanti prinsip bisa coba ini di rumah untuk mengetahui berapa lama UPS bertahan gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu cara lainnya adalah dengan mengalihkan baterai AH atau kapasitas baterai dikalikan volt per load ya, kemudian dikali arus per power factor ya. Nanti hasilnya dikalikan dengan 60 menit. Keterangannya baterai AH itu adalah arus listrik yang digunakan baterai ini ya. Load itu adalah konsumsi tenaga yang dibutuhkan. Power factor itu setiap device bervariasi, tapi rata-rata di sekitar 1,4. Voltase baterai biasanya di 12 volt. Ini contoh, loadnya 400 nih, kayak tadi yang di awal ya. Voltase baterainya 12 volt, kemudian kapasitas baterainya 9 Ah. Power factornya 1,4. Kita tinggal dikalikan, ya hasilnya 0,19 jam atau 11 menit. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai UPS, jenis-jenis UPS, Stafford, jenis-jenis Stafford, dan juga grounding.
beserta cara menghitung kebutuhan UPS staff volume grounding dan cara menghitung kapasitas dari UPS itu sendiri. Begitu kira-kira teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.